sahabat GTK, perkenalkan saya Mariati MPD, Kepala Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Dander, Bojonegoro. Di ajang penghargaan GTK tahun 2025 ini, saya ikut menyajikan karya terbaik saya yang berjudul Daun Prestasi. Situasi yang melatar belakangi di era globalisasi dan reformasi industri 4.0, mutu pendidikan menjadi kunci dalam mencetak lulusan yang tidak hanya siap melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi juga mampu bersaing di pasar kerja yang sangat dinamis. Di SMA Negeri 1 Dander, Bojonegoro, mengalami beberapa fenomena yang mengkhawatirkan. Lembaga kurang diminati masyarakat. Hampir setiap tahun PPDB SMA Negeri 1 Dander tidak terpenuhi targetnya. Rombel yang terpenuhi hanya 5 rombel setiap tahunnya. Dengan jumlah siswa yang sedikit, sulit bagi lembaga untuk memenuhi beban mengajar guru di kelas. Hal ini mengakibatkan guru harus mencari tambahan jam di sekolah lain. Rendahnya daya saing lulusan. Meskipun rata-rata kelulusan nasional tercapai, hanya saja siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri pilihan dan sebagian besar yang diterima di perguruan tinggi swasta non-akademik kurang relevan dengan minat dan potensi siswa. Ketidaksesuaian keterampilan kerja. Banyak alumni yang bekerja tetapi ditempatkan di sektor-sektor informal, pekerjaan non-profesional dengan penghasilan rendah, atau bekerja di luar bidang keahlian yang mereka pelajari selama di sekolah. Kurangnya kolaborasi antara sekolah dan pemangku kepentingan eksternal, seperti kampus, industri, dinas pendidikan, dalam hal orientasi karir, kurikulum relevan, dan pengalaman kerja nyata. Keterbatasan inovasi dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah selama ini lebih fokus pada manajerial administrasi dibanding strategi transformatif yang memotivasi guru dan siswa untuk berubah menuju standar tinggi. Kondisi ini memicu kebutuhan akan sebuah kepemimpinan kepala sekolah yang transformatif, yang tidak hanya mengatur tetapi menggerakkan perubahan struktural dan budaya menuju mutu pendidikan yang unggul dan lulusan yang siap masuk perguruan tinggi negeri atau dunia kerja. Tantangan. Berikut tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya transformasi. 1. Resistensi terhadap perubahan. 2. Kekurangan sarana dan sumber daya. 3. Keterbatasan kompetensi guru dalam mengajar berbasis keterampilan masa depan atau future skill. 4. Kurangnya hubungan strategis antara sekolah dengan perguruan tinggi dan industri. 5. Kurangnya monitoring dan evaluasi berbasis data. Aksi berupa langkah-langkah menghadapi tantangan. Untuk menjawab tantangan di atas, saya menginisiasi program Daun Prestasi dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Pengembangan leadership transformatif, reformasi kurikulum dan metode pembelajaran. Dalam hal ini, integrasi pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran inti, muatan lokal, dan ekstrakurikuler keahlian. Persiapan satuan pendidikan untuk implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. 3. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur penunjang. 4. Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan industri. 5. Pengelolaan data dan evaluasi berbasis mutu. 6. Culture change dan motivasi. Strategi pelaksanaan. Untuk memastikan keberhasilan langkah-langkah di atas, strategi pelaksanaannya meliputi tahap bertahap. Memulai proyek percontohan di satu bidang keahlian yang baru, kemudian diperluas ke bidang keahlian yang lainnya, seperti pengelasan, komputer perkantoran,
Binsik persiapan masuk TNI Polri, ekstrakurikuler barista, tata busana, dan tata boga. Bimbingan belajar khusus terpadu seluruh mata pelajaran yang berkaitan untuk siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri seperti persiapan SBMPTN baik SNBP, UTBK, SNBT, melaksanakan tryout kerjasama dengan beberapa bimbingan belajar. Yang kedua, pendekatan partisipasi melibatkan guru, siswa, orang tua, serta pemangku kepentingan secara eksternal. Sejak awal, perancangan dan pelaksanaan untuk mendapatkan kerjasama dengan 17 perusahaan, MOU dengan 7 perguruan tinggi negeri, penganggaran fleksibel, alokasi dana BOS dan dana BPOPP, pelatihan dan pengembangan profesional, penggunaan teknologi, sistem e-learning, platform pelatihan online, serta penggunaan dashboard data mutu untuk monitoring real time. Pihak-pihak yang terlibat. Dampak dan hasil. Lembaga mulai diminati masyarakat dengan bertambahnya jumlah rombel dari 5 rombel menjadi 7 rombel selama 2 tahun berturut-turut. Meningkatnya daya saing lulusan dengan bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan ke PTN bergengsi seperti UGM. Bertambahnya jumlah siswa yang bekerja di perusahaan yang disalurkan oleh BKK Wirabakti SMA Negeri 1 Dander dengan gaji yang tinggi seperti PT BMI, PT Nusa Prima Pangan, PT Laskar Buah Indonesia, PT Ungaran Sari Garmen, PT Libra Permana, PT Pungko Indonesiawan. Sekolah mulai menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan untuk menyalurkan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Kepala sekolah sejak awal penempatan dengan gencar membuat gebrakan strategis transformatif untuk meningkatkan mutu lulusan dan memberikan layanan maksimal kepada siswa, seperti melakukan rekrutmen karyawan langsung di SMA Negeri 1 Dander. Kompetensi guru dan metode pembelajaran inovatif dan literasi digital meningkat dengan diperolehnya beberapa penghargaan. Fasilitas praktik dan laboratorium yang relevan. Refleksi terkait hasil. Program ini sangat efektif dalam banyak aspek. Terpenuhinya target rombel yang diinginkan. Peningkatan kuantitatif dan kualitatif dalam mutu lulusan. Peningkatan kompetensi guru. Fasilitas pendukung yang nyata. Hubungan kemitraan terjalin. Kepala Sekolah Transformatif melalui program Daun Prestasi telah menunjukkan bahwa inovasi yang dikelola dengan baik, berbasis data, partisipasif, dan berorientasi ke masa depan dapat secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan dan mutu lulusan. Program ini tidak hanya meningkatkan persentase siswa yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja, tetapi juga membangun budaya sekolah yang proaktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.